pada tahun kurang lebih tahun 1997 ya, 97 beliau sebelumnya bekerja di PDAM Kabupaten Bandung, lalu mengikuti program beasiswa di Belanda. Nah, setelah pulang dari Belanda, kemudian ada investor menawari itu membuka konsultan di Kota Bandung itu untuk spesialis air bersih. Di 2000 atau 2009 beliau akhirnya menjadi komisaris direktur, terutama untuk perusahaan PMA Belanda namanya PT Linowa di Nomor Sud ya, tahun 2000 itu. Spesialisasi daripada perusahaan kami itu adalah di bidang teknik, perencanaan, air minum, dan juga IT. Jadi artinya terutama spesialisasinya adalah kepada air bersih atau air minum, pradesain untuk PDAM. Jadi untuk pelimpaan, kemudian juga perencanaan mengenai air minum dan master plan. Lalu di 2004 atau 2005 ya, jadi beliau itu terlibat dalam diminta bantuannya untuk mengikuti program-program bantuan dari Belanda di beberapa proyek Indonesia. Untuk saya yang kami tahu dari Jambi, ada di Manado, ada di Papua juga di sana. Jadi memang fokusnya dari Indonesia juga untuk program ini. Nah, lalu ya setahu kami memang beliau itu bertugas untuk pertama mempersiapkan kapan keluar delegasi Belanda ke Indonesia, dan juga beliau itu selalu menerima karena beliau mahir dalam bahasa Inggris, lalu meeting dan lain-lain seperti itu. Sisanya beliau itu adalah perencanaan teknis. Jadi artinya apabila PDAM itu akan membuka jaringan baru, beliau maupun beberapa tenaga ahli teknis yang mungkin lokasi di bidangnya. Nah, jadi memang lalu berjalan, nah tiba-tiba dikagetkan kita itu keluarga bahwa 2020 itu beliau bercerita agak penting lah pada situasi ekonomi begitu ya. Mungkin sebagai penasihat hukum akan menjelaskan bilang itu. Memang kita dari pihak keluarga juga kaget. Jadi beliau itu yang sebelumnya hanya berkecimpung di konsultasi sebagai perencana saja, artinya perencana jaringan, perencana masalah atau pengembangan wilayah. Lalu juga kalau misalnya ada delegasi dari Belanda untuk khusus yang Manado ini, setahu kami adalah itu sebagai penerima ya, hanya diminta bantuannya, jadi kami tidak terlibat secara mendalam. Tiba-tiba 2020, 2021 dan akhirnya di 2023 ini beliau harus hanya dipersangkakan sebagai terdakwa untuk kasus karena putih adanya korupsi. Jadi saya pikir sosok Mas Joko menjadi Mas Joko, beliau adalah sosok yang baik menurut keluarga, tapi juga sangat perhatian terhadap adik, terhadap kakak, terhadap terutama orang tua, terhadap anak yang beliau itu luar biasa. Jadi mungkin saya sangat mengenal beliau, jadi sangat mustahil apabila beliau itu melakukan kasus korupsi sangat besar. Jadi saya berani jamin, bahkan saya pikir mungkin beliau itu akan terhadap orang tua melebihi kita sebagai adik atau kakak. Ya mungkin sangat sayang kepada orang tua, lalu juga sangat perhatian terhadap saudara-saudaranya. Jadi saya pikir sangat mustahil mungkin beliau melakukan lebih sangat kakak ya sangat besar. Jadi itu saja yang mungkin bisa saya jelaskan oleh beliau itu sekarang tinggal di Bandung secara domisili beserta istri dan satu orang anaknya. Jadi selama 6 bulan ini sudah terpisah bersama istri dan anaknya. Jadi selama ditahan di Manado beliau belum berkeluarga. Jadi kita juga memang sangat luar biasa terpukul keluarga. Mudah-mudahan kasusnya sudah selesai dan kebenaran itu setelah terungkap. Jadi mungkin dari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tadi kamu bilang kasus korupsi, karena itu korupsi bisa dijabarkan sendiri korupsi dalam bentuk apa? Apakah misalnya terhadap proyek tertentu, atau dalam pengadaan barang, atau pengalihan dari barang-barang negara menjadi pribadi? Itu bisa diulangi?
Jadi memang yang dipersangkakan oleh jaksa terhadap kami itu adalah korupsi, jadi korupsi. Padahal sampai dengan saat ini, alhamdulillah saya mengikuti di sana persidangan, fakta persidangan di bawah penasihat hukum, fakta persidangan di saksi-saksi ahli, saksi ahli tipikor, saksi ahli kerugian negara, saksi ahli keuangan, itu tidak dapat membuktikan bahwa beliau itu korupsi di situ atau bahkan tidak ada korupsi itu tidak. Jadi artinya memang sangat dipaksakan, sangat mengada-ada sedikit, bahkan mungkin dengan bukti atau transaksi yang tidak punya, kami melihat sebagai keluarga itu dapat menyerahkan. Kalau kami dari sisi kita gimana hanya korupsi tidak ada, tapi mungkin lebih pada bisa menjelaskan lebih spesifik gimana sih hak sebetulnya menjadi titik beratnya di sana kasus korupsi ini. Kalau mulai dari Mas Joko, Ya, ini juga saya baru dapat 2 hari ini. Jadi beliau itu sangat concern terhadap kasus yang sedang dialaminya. Jadi mungkin kita baru melakukan pledoi pemeriksaan minggu kemarin, mungkin beliau juga konsisten. Hari ini sudah 2 hari dirawat di rumah sakit. Hari ini sudah dirawat di rumah sakit. Bahkan kemarin ketika rapid ya, ketika kami sedang rapid itu beliau mengikuti via Zoom. Yang menurut kami sebaiknya sih memang beliau hadir, cuma karena tidak mampu harusnya di ending itu sebetulnya, tapi ya karena itu menjadi sakit di pertimbangan sendiri, jadi kemarin kita dilakukan via Zoom. Hari ini dirawat di rumah sakit. baik teman-teman, tadi katakanlah atau bahkan keluarga dari pihak keluarga yang menyebut penetapan Mas Joko sebagai terdakwa yang kemungkinan seminggu ini akan sudah ada keputusan yang sahih. Artinya dari pihak keluarga tentu masih berharap ada benang keadilan yang baik sehingga semua masalah terkuat. Karena dari pihak keluarga itu berkata bahwa disangkakan sebagai korupsi, tetapi dari bukti-buktinya tidak ada yang terpenuhi. Begitu mungkin kita bisa telah lebih jauh dengan klien dari Taiwan sebagai penasihat hukum yang akan mencoba melihat masa ini dari masa itu. Silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Iwan Muhammad dari Bandung. Saya alumni dari Parahyangan angkatan 77 sebelum jadi advokat, saya juga bekerja di bank, dari 12 tahun. Tapi selama di bank pun saya tidak bisa lepas dari masalah hukum. Sudah dari tahun 87 saya sudah bersertifikat sebagai advokat. Cukup tadi ya, cukup lama saya punya pengalaman. Bahkan dalam penyelesaian tipikor ini saya berpengalaman dari mulai tahun 2000 sebelum adanya KPK. Saya sudah menangani kasus tipikor yang melibatkan mantan Presiden Soeharto walaupun beberapa kasus yang sekarang ini kasus besar yang secara nasional yang banyak yang sudah saya kenali juga. Nah, dari pengalaman saya menangani kasus tipikor, ketika menangani kasus tipikor PDAM Manado ini sangat aneh. Ya, aneh kenapa ya? Saya bicara dari sudut hukum, karena kewenangan saya, kompetensi saya adalah hukum. Dan kasus ini berawal dari kerjasama antara PDAM, Pemkot Manado dan PV Tirta Sulawesi atau WND dari Belanda. Yang ditandatangani dalam suatu corporation agreement tanggal 20 Oktober tahun 2005. Sebelum penandatanganan perjanjian ini antara PDAM Manado dengan Belanda, kondisi PDAM Manado itu hampir bangkrut.
kondisi memang sulit. Mau bayar gaji pegawai pun nggak bisa, bayar PLN pun nggak bisa. Ya. Bahkan sebelum menandatangani perjanjian ini, PDM pun pinjam uang ke Belanda. Ya. Jadi dari mulai tahun 2004-2005 itu sudah berpinjam. Kami menunggu proses kerjasama. Ketika proses kerjasama ditandatangani perintah perjanjian pinjam itu. Pendek kata sebelum ditandatangani perjanjian, PDM memang punya utang ke Belanda. Pertama, utang untuk bayar listrik, bayar gaji pegawai. Nah, dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama, PDM juga utang. Untuk apa? Pertama adalah untuk setoran modal. Kan kerjasama PDM dengan WB Belanda itu melahirkan suatu perusahaan joint venture yang namanya PT Air Manado. Nah, untuk pembentukan PT Air Manado ini, PDM pinjam uang dulu dari Belanda, dikasih pinjam, yaitu kurang lebih totalnya 935.000 euro. Itu jadi modalnya banyak. Pendek kata, sebelum perjanjian itu ditandatangani, itu sudah ada sambutan antara Belanda dan PDM. Kemudian setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, ya, nah untuk membiayai kerjasama ini kan sudah ada. Ketika ditandatangani perjanjian muncul yang namanya PT Air Manado, yaitu perusahaan joint venture. Nah, perusahaan joint venture inilah yang mengambil alih pekerjaan daripada PDAM yang tadinya dikelola oleh PDAM, kemudian dikerjasamakan dikelola oleh PT Air Manado. Oleh karena itu, pada saat PT Air Manado mulai beroperasi, itu pun untuk operasionalnya masih pinjam dana ke Belanda. Total dihitung-hitung sampai 15 tahun, utang itu kurang lebih sampai 130 miliar lebih. Dan itu sudah ada perhitungannya, pemeriksaannya dari BPKP. BPKP sudah mengatakan memang ada utang sekian. Dari 132 miliar itu, yang sudah jelas bukti-buktinya ada 80 miliar, yang 50 miliar masih harus dari bukti-buktinya. Dari kata utang itu ada pemeriksaan. Nah, perjanjian ini berlaku 15 tahun. Ketika perjanjian ini mau berakhir, ya, lalu ada namanya rapat umum pemegang saham. Nah, di dalam rapat umum pemegang saham itu tentu dibahas masalah penyelesaian pengadilan perjanjian. Disitulah terjadi yang namanya diskusi. Pak Joko pada saat itu dia mewakili pihak Belanda dan kebetulan dia sudah diangkat jadi komisaris di situ berakhir itu. Ya. Pak Joko sebagai perwakilan Belanda mempertanyakan dan mengatakan sebelum berakhirnya perjanjian ini kami minta supaya semua utang-utang itu diselesaikan. Wajar kan? Seperti ini. Namun apa dikata? Dia dari ayah pada saat itu mengatakan, kami juga punya utang. Untuk masalah utang-utang ini dan masalah pengadilan perjanjian ini, kami sudah minta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk memberikan pendampingan. Ya. Mengatakan seperti itu. Lalu kalau Pak Joko masih menolak lagi, Pak Joko bisa dipenjara. Dari situlah mulai. Dan sebetulnya ini kan persoalan perdata perjanjian biasa. Ketika ditagih, mau selesai ditagih utangnya tidak mau bayar PDM-nya, malah ngancam. Dari situlah mulai bergulir istilah tidak begini, segala macam seperti ini. Pendek kata adalah penyidikan. Jadi dalam proses penyidikan ini ada hal-hal yang menarik, gitu. Di mana ada kekayasannya. Ya. Kita harus tahu
unsur yang utama dan harus ada adalah unsur kerugian negara. Ya, oleh karena itu penyidik nyari dulu unsur kerugian negara ada tidak. Nah, untuk mencari kerugian negara ini, penyidik minta kepada ahli dari BPKP. Itu, ya. Memang di dalam peristiwa tidak pidana korupsi, pengalaman saya sebagai ketua itu, titik krusialnya adalah di dalam menghitung kerugian negara ini. Itu pasti bermasalah. Baik antara BPKP dan BPK selalu pasti ribut, dan kami pun selalu pasti ribut. Karena di sini letak rekayasa sudah dia gitu. Kenapa kita bilang rekayasa dipaksakan? Di dalam mencari kerugian negara ini kan tidak ketemu kerugian negara. Ya, karena ada pendapat dari apa namanya dari ahli BPKP mengatakan bahwa utang bisa jadi kerugian negara. Saya utang itu. Dan terbukti memang yang dijadikan unsur kerugian negara itu adalah utang. Utang PDAM bahkan nado. Yang ditagih tidak membayar itu kan dijadiin kerugian negaranya. Kenapa utang jadi kerugian negara? Katanya utang itu timbul dari perjanjian yang tidak sah. Ini persoalan hukum lagi yang muncul bahwa penyidik, ya, APN penegak hukum negara ini mengatakan bahwa perjanjian antara PDAM dengan bank itu tidak sah. Kalau perjanjian tidak sah, maka utang piutang tidak sah. Dengan demikian utang piutang tidak seharusnya ada. Jadi kerugian negara. Itu yang jadi masalah. Logika apa yang digunakan itu? Gitu loh. Kita sudah menghadirkan ahli-ahli dari BPKP. Maka BPKP mengatakan tidak ada kerugian negara ini dipaksakan. Utang itu bukan kerugian negara. Tidak ada satupun ketentuan yang mengatakan bahwa utang itu adalah kerugian negara. Dan itu pun di dalam persidangan juga kita pertanyakan sama satu ahli dari BPK. Dia nggak bisa ngomong. Dia ditanya itu. Pasal berapa utang itu kan? Karena memang logika hukumnya bahwa utang itu memang secara pembukaan tidak dapat dikatakan kerugian negara karena duitnya belum keluar. Apalagi ini ditagihnya belum dibayar. Kalau tanah itu bayar bukan uang kas yang dibuat, tapi pengembalian pinjaman. Itulah kata-kata. Baik. Terima kasih atas waktunya, Iwan, atau Direktur. Jadi sebenarnya mungkin sudah banyak yang disampaikan oleh kata Iwan, yang disampaikan memang ini sebenarnya adalah yang viral kan, Jessica. Ini sebenarnya nanti lebih viral lagi, karena memang persoalannya seperti yang dibuat-buat dan memang ada kekuasaan sebenarnya, karena kekuasaan yang saya maksud di sini. Tapi kita kan tidak bisa menunggu kan. Memang tapi dari pengalaman kita sama Pak Iwan mulai dari kita dampingi Pak Joko dari semenjak dari Pak Nabila mulai ya pendampingan dan sebagainya nampak sekali itu semuanya rekayasa. Bisa dibayangkan nggak? Ini katanya korupsi ya debitor. Tapi kalau orang umum mengatakan debitor itu kan apa ada kerugian negara ya? Bayangkan ada kerugian negara satu-satunya ada kerugian negara uang APBD nggak ada uang APBN nggak ada. Ini murni uangnya Belanda. Yang sialnya saya katakan sial Pak Joko itu karena Belanda sudah kerjasama itu. Tentang itu Pak Iwan sudah menjelaskan bagaimana kebijakan Belanda dan kerjasama. Mungkin sialnya Pak Joko dia mendapatkan segala apa istilahnya bola panas. Artinya dia dapat itu hak tagihnya itu karena sahamnya sebenarnya dikasihkan ke PDAM tadinya dijual itu nggak mau juga. Tapi jalan-jalan dunia Pak Joko ambil. Nah, Pak Joko itu mengambil hak tagihnya ini sebenarnya jadi persoalan. Dan itu sebenarnya perjanjian sendiri kan tahun 2005. Persoalan hukumnya baru muncul 2020 sekarang 2022. Itu kan belum muncul banyak kan. Jadi kalau dibilang bahwa ada persoalan perjanjian, bukan sekarang kenapa dari 2007, 2005, 2006 aja dipersoalkan. Itu yang mau saya sampaikan bahwa ini memang ada rekayasa, sangat rekayasa. Jadi dibilang kerugian negara tidak ada. Kita terpastikan di sini juga kita bawa ahli kan. Apa itu kerugian negara sampai ahli kita yang notabene dari BKK bingung. Dia 12 tahun lah sekarang keliling-keliling Indonesia tentang tipikor. Di mana kerugian negaranya?
Hutang ya adalah hutang mana bisa dipidanakan. Itu dari Pak Ivan oleh salah saksi ahli kita itu. Nah, memang di sini harus kita buka karena begini ada sensitifnya di sini. Ini kan masalah persoalan investasi asing. Bagaimana investasi asing? Misal kalau dikuyuk-kuyuk begini, inilah. Tapi kan orang ini kalau memang ada persoalan hukum harusnya kan ada aturan mainan. Apalagi ini perjanjian kan. Kalau perjanjian aturannya di mana ada arbitrasi yang mengatur sesuai dengan aturan yang disepakati. Ini sedikit gambaran mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Iwan. Perjanjian ini kan 2005 ini disaksikan oleh kedua belah duta besar Belanda sama Indonesia. Artinya secara negara hadir. Bagaimana mungkin ini investasi bodong gitu loh. Di situ kita agak cukup ternyuh. Nah sekarang yang 4 orang tersangka ini yang sudah didakwa bahkan sudah diponis, Pak Joko memang dulu saat itu masih dalam posisi dan duduk mungkin dari jaksa. Karena pembelaan kemarin kita sudah lakukan dulu. Nah kita akan membuka lah ini supaya pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi, beliau sebagai kepala BKPM membuka mata. Ini investasi politik ini. Nah penegasan saya saat ini adalah bahwa ini pemerintah harus memberikan warning lah pada daerah-daerah. Karena gini, perjanjian PDAM yang ada ini, yang di Sulawesi Utara bukan hanya di Sulawesi Utara, sebenarnya yang di ini. Dia ada di Ambon, ada di Sorong, ada di Jayapura, itu nggak ada masalah. Cuma di PDAM Manado yang bermasalah. Cara mainnya sama, ya kan? Dan khusus untuk Pak Joko sebenarnya saya mau, karena kita sama Pak Iwan sebagai kliennya Pak Joko ini dari awal itu sebagai konsultan. Nah tadi sebab tadi di ujung akhir tahun 2017-2018 dia mengambil alih sahamnya itu, dia mengambil saham dan meminta pertanggungjawaban kepada di dalam kursi itu pun dia memintanya bagaimana ini hutang. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan. Walaupun memang belum ditandatangan ya, akhirnya itu boleh sepakat. Itu kan wali kota udah ganti-ganti. Ini wali kota yang sekarang ya. Yang wali kota yang sekarang kan PDIP ya. Artinya sekarang PDIP lah saya bilang ya kan. Ini orang cukup keras, ya, cukup kuat lah segitu aja sekarang. Karena memang kenyataan baru. Dan dia intinya dia tukar yang sekarang tidak mau membayar. Padahal semua sudah ada kesepakatan 54 miliar dibayar, bahkan kedua PT-nya bikin form untuk cicilan dan sebagainya. Di sini awal masalahnya Pak Joko menagih itu sebenarnya. Nah disitulah menjadi istilahnya sebuah simalakama ya, kita di sana dan tadi jadi dikejar. Nah jadi gimana titik kriminalisasinya? Itu tadi. Bagaimana mungkin investasi asing itu jadi pidana? Sangat menyesatkan di peradilan.